Di tengah masyarakat berkembang keyakinan aneh yang terus diwariskan. Wajah bercahaya karena wudhu, tubuh sehat karena tahajud, sendi lentur karena sujud, dan aneka ibadah lain yang digambarkan sebagai paket komplit skincare plus terapi medis. Narasi ini disampaikan dengan penuh semangat, seolah-olah ibadah adalah versi religius dari rutinitas gym yang dapat diukur hasilnya dalam 2 minggu. Padahal, semua itu hanyalah harapan yang dibungkus spiritualitas. Kilau wajah lebih sering datang dari genetik dan perawatan, bukan dari guyuran air wudhu. Kesehatan tubuh tidak otomatis tumbuh dari rakaat tahajud, tapi dari pola makan, istirahat, dan ketetapan diagnosis. Tubuh manusia bekerja dengan hukum kausalitas yang sama, apakah ia beribadah atau tidak. Tetapi sebagian masyarakat tampaknya kurang puas bila ibadah hanya dinilai dari kedalaman batin. Mereka ingin hasil cepat, dan lebih bahagia bila ibadah bisa digambarkan sebagai suplemen diet, manfaat langsung, terbukti secara instan, dan bisa diiklankan lewat slogan. Di dunia offline, keyakinan semacam ini berkembang pelan-pelan, dari pengajian ke pengajian, dari cerita nenek ke cucu, dari tafsir asal-asalan yang bercampur agama dengan sains permukaan. Namun di dunia digital, semua itu berubah bentuk, menjadi komoditas. Rezim algoritma melihat celah. Konten yang menjanjikan manfaat fisik dari ibadah adalah klik yang pasti. Jadikan wudhu berubah menjadi tutorial glowing, sujud menjadi tips peredaran darah, salat menjadi rahasia awet muda. Agama dipromosikan sebagai produk kecantikan, spiritualitas diringkus menjadi tips kesehatan, dan ibadah yang seharusnya menjadi dialog terdalam manusia dengan Tuhannya kini tampil seperti iklan cara sehat tanpa biaya. Kelemahan logika ini terlihat jelas bila diuji dengan realitas. Banyak orang yang taat tetap sakit, tetap lemah, dan tetap tua. Apakah ibadah mereka salah? Apakah mereka kurang wudhu atau kurang sujud? Tentu tidak. Mereka hanya manusia yang tubuhnya tunduk kepada mekanisme biologis, bukan kepada janji-janji pseudo spiritual yang viral. Ibadah bukan terapi. Ia tidak dirancang untuk meluruskan tulang punggung atau meningkatkan kelembutan kulit. Ibadah adalah kepatuhan total, menundukkan diri ketika tubuh kuat maupun rapuh, bersujud ketika sendi lentur atau sakit, berdiri menghadap Tuhan dengan apapun kondisi fisik yang dimilikinya, dan itu memberikan reward pahala yang lebih besar. Justru di situ letak nilai ibadah. Ia tidak menunggu tubuh menjadi sehat dan tidak kehilangan makna ketika tidak membawa manfaat fisik apapun. Kesehatan adalah rezeki, ibadah adalah ketundukan. Mencampur keduanya secara paksa bukan saja menyesatkan, tetapi juga merendahkan makna ibadah itu sendiri. Dan selama algoritma terus memanjakan insting masyarakat yang menyukai hal-hal praktis dan instan, pseudo spiritualitas seperti ini akan terus laris, dibagikan, disukai, ditiru, seolah-olah kebenaran hanya perlu suara merdu dan editan video yang halus. Pada akhirnya, yang perlu diluruskan sederhana. Ibadah tidak membutuhkan pembuktian kosmetik. Spiritualitas tidak bergantung kepada glow up, refresh your mind. Di tengah masyarakat berkembang keyakinan aneh yang terus diwariskan. Wajah bercahaya karena wudhu, tubuh sehat karena